Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat ikhwah, kajian akhlak kali ini adalah tentang al-jafa. Jafa, jim, fa, alif, hamzah. Jafa, bukan Jawa ya, Jafa bahasa Inggris. Jafa di sini artinya khilaful birri wa naqidus silah. Tidak bersahabat. Tidak baik. Kalau dalam bahasa saya galak, tidak supel, kasar. Secara istilah Jafa itu gildah, gilad fil isyrah wal khurq fil muamalah. Kasar dalam bergaul serta suka menyakiti. Suka menyakiti omongannya itu loh, ya. Wa tarku rifqi fil umur, tidak lembut dalam segala urusan. Mubarakfuri, al-Mubarakfuri mengatakan al-jafa giladut tab'i. Jafa itu adalah kekasaran tabiat. Jafa oleh Aini, Jafa diaslikan dengan gilad fit tab'i likillati mukhalatan linnas. Kasar dalam tabiat, kurang gaul, ya, kuper namanya, kurang pergaulan. Zamul jafa wa nahi anhu, larangan bersikap jafa serta tercelanya jafa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Rasulullah bersabda, al haya minal iman. Malu bagian dari iman. Wal iman fil jannah, iman di surga. Wal badha minal jafa, badha judes, omongannya ketus, ya, itu bagian dari jafa. Wal jafa finnar, sementara jafa di neraka. Nah, ini kan berat ini, ya. Kita tahu bahwa penyebutan neraka, penyebutan laknat itu menandakan perbuatan dosa besar. Jadi dosa besar itu enggak selalu dikatakan besar gitu, enggak. Ya, tapi disimpulkan dari kata-kata Rasulullah. Kalau dilaknat, nah, kalau berakhir dengan neraka, kekal, nah itu kata-kata itu memberikan pengertian dosa besar. Jadi enggak selalu disebut dosa besar gitu, enggak perlu. Ya, ada 4 tuh pengertian dosa besar. Sudah kita pernah bahas. Fa fi hadzal hadits bayyana Mustafa sallallahu alaihi wasallam anal iman wal haya mutarabitani mutalaziman. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa iman dan malu dua hal yang talazum. Dua hal yang berpasangan. Ya. Jadi one coin side dua sisi satu koin. Koin uang logam itu kan dua sisi. Kalau sisi satu diamplas kan nggak laku. Satunya diamplas kan nggak laku. Jadi satu koin dua sisi. Wahuma ma'an yakudani sahibahuma ilal jannah. Kedua-duanya ini menggiring pelakunya ke surga.
Wa fil muqabil lawannya fa'inal bada, lawan kata dari haya ya, malu adalah bada, judes. Wa huwa fuhsyul fil qaul. Yang namanya judes itu buruk perkataannya. Mutalazim ma'al jafa. Itu paket dari jafa. Jadi omongannya ketus, kasar. Ya, jadi nggak memilih. Jadi memang orang sopan itu harus perbendaharaan katanya banyak. Kalau kita namanya apa itu? Bebasan ya. Berbahasa, menggunakan bahasa halus. Di Banten sini juga ada bahasa halus. Ya. Contohnya wenten pinten kasar itu anepire. Sire singdi, nah, itu kasar itu. Kalau halusnya wong kono sing pundi, orang sini tuh. Ya, jadi kalau berbahasa halus banyak keuntungannya. Saudara bisa coba kalau belanja di lapak, di pasar itu kan ada orang yang nggak punya toko ya, jadi dia ngampar gitu, pakai bahasa halus, biasanya dia seget. Ais, anu sing pundi niki ini, nah, gitu. Biasanya jadi ramah, gitu. Mau bohong juga nggak jadi, begitu. Maka benar apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, apa itu? Man alima lugata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang menguasai bahasa lokal, dia akan selamat dari tipu daya. Saya kira itu semua berlaku untuk semua. Kalau Anda menghadap orang Padang menggunakan bahasa Padang, waduh dia bisa nanya sana, nanya sini, gimana jualannya laku kah? Padahal cuma judulnya mau beli nasi. Itu bisa dikasih murah. Jajal aja kalau nggak percaya. Jadi orang yang menguasai multi bahasa, hidupnya aman, nyaman. Ya, bisa juga jadi gampang jodoh gara-gara bahasa, ngomongnya bagus. Nah, khususnya untuk orang beragama itu ditunjukkan dengan bahasa, ya kan? Orang beragama kasar, wah, gimana orang? Jadi Islam itu penuh dengan etika. Kita tahu Islam itu ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Tapi yang utama menjadi tolok ukur orang itu akhlak. Akhlaknya bagus. Ya saudara bisa bandingkan. Anak-anak kita semua, kan lebih dari 1. Sifatnya kan beda-beda. Ada yang pintar tidak berakhlak. Biasanya begitu. Orang pintar itu ada aja godaan setan. Yang pintar biasanya kasar. Yang bodoh, halus, kerok. Pintar tapi sopan itu jarang. Sopan, loman, wah kumpul semua. Jarang orangnya. Nah, biasanya ada aja. Setan tuh mencari celah-celah. Pinter, kasar. Ya bos-bos kita itu pinter-pinter. Kasar bawaan. Mangkat gaji buta. Udah menggigil. Harusnya ditunjukin yang benar tambah peteng. Gara-gara dimakiin tuh. Jadi gelap. Nggak ngerti-ngerti. Nah, kita harus halus. Seorang guru biasanya dilatih halus karena murid-muridnya selisih kepintarannya. Ada yang tamblek, bodohnya bukan main. Jendel. Tapi senyum aja orang itu. Dimarah-marah senyum aja. Aduh, orang ini kentir apa-apa ya. Apa bukan manusia ini? Diomongi kok ya senyum-senyum aja. Jadi kata di sini fuhsyul qaul, ya, kata-kata yang kasar, buruk itu mutalazim, menjadi satu paket dengan jafa. Nah, itu bagian dari jafa. Jadi jafa itu dimulai dari tadi senyum. Ya, Rasulullah sudah mendeklarasikan at-tabassum li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudara adalah sedekah.
Ya, alangkah nikmatnya hidup kalau kita tidak pernah memandang orang itu berguru kemana. Kita nggak pernah pandang itu. Pokoknya dia lebih tua adalah kakakku. Dia lebih muda adalah adikku. Sesama muslim bersaudara. Alangkah nikmatnya kalau begitu. Ya kan? Kalau jualan pasti dikasih murah. Pasti itu. Dia akan jujur. Di mana aja. Akan berlaku jujur. Enak. Tapi kalau orang sudah punya sudut pandang yang berbeda. Waduh. Ini bukan satu grup dengan saya. Bukan satu geng dengan saya. Ah, sebodoh lah. Ah, ini penyakit. Nggak boleh. Ya. Itu namanya perilaku intoleran. Walaupun orang itu beda agama. Kita punya hak untuk menjalankan agama sesuai dengan agama kita. Dia juga punya hak yang sama. Ya kan? Nah, kalau pelaku bid'ah gimana? Pelaku bid'ah. Kan agamanya sama, itu kan agamanya beda. Dengan agama yang berbeda aja kita bisa begitu, apalagi agama yang sama. Cuma beda wawasan. Apa Anda kira dengan berlaku kasar kepada pelaku bid'ah dia akan tobat? Enggak tobat dia. Bisa tobat kalau kita omongin, duduk bareng. Apa yang Anda lakukan itu salah. Enggak ada dalilnya. Tapi dalam keadaan tenang. Enggak bisa tokmol begitu. Dengan sikap enggak bersahabat. Ngajinya di mana? Kita tegur baik-baik. Jangan salah, bid'ah. Nah, itu dia tambah lari. Jangan. Sebab sesungguhnya nggak beda agama ini seperti seorang penyaji. Ya. Kalau istilah Rasulullah itu dagang, pedagang. Jadi dia harus mempromosikan dagangannya. Ini bagus, yang Anda punya kurang bagus. Menyadarkan. Jadi merangkul, bukan memukul. Nah, ini berat memang buat kita. Ya, berat. Tapi itulah, kalau kita bergaul dengan baik, insya Allah kita di mana-mana banyak teman. Jangan banyak musuh. Oh, banyak teman aja masih begini. Ya kan? Nah, banyak teman. Nanti kalau pemilu kan gampang. Gitu kan. Banyak teman. Itu biasanya itu kontestan. Nah, itu sangat menyadari itu. Dia harus berbuat baik. Kepada konstituennya. Sayang itu cuma konstituennya. Harus menyebar semua. Jangan karena berbeda pilihan kita menjadi permusuhan. Itu kan hanya untuk ya selingan aja. Selingan demokrasi. Kita kembali sini. Ahlu tarikun al-wafa wasabitun. Qala Mala Ali al-Qari. Berkata Mala Ali Qari. Wal bada judes khilaful haya. Tidak malu. Ya. Wan nasyi'u minhu al-fuhsyu fil qaul. Yang menerbitkan, memantik seseorang berkata judes. Ya, itu adalah kurang gaul. Kurang gaul. Ya, namanya kuper. Jadi orang-orang yang Anda lihat tuh, orang-orang yang sudah pengalaman pergaulannya luas, itu pasti sopan. Ya, Anda lihat nih, wajah-wajah yang sopan Pak B.J. Habibie. Kepada siapa aja dia senyum. Senyum. Walaupun dia disakiti. Waktu itu pertanggungjawabannya nggak diterima, tetap senyum. Karena itu bagian dari kehidupan. Nggak semua orang harus suka sama kita. Wong Nabi aja begitu. Kita nggak bisa mengatur orang, memaksa orang untuk suka pada kita. Yang tidak suka itu penyeimbang kita. Sebab kalau semua orang suka, nanti kita gumedek kata orang. Ya, jadi apa itu? Tinggi hati, sombong. Kalau nggak ada yang ngeritik, jadi biarkan mereka ngeritik. Vitamin buat kita. Yang penting kritiknya membangun, bukan kritik menjatuhkan. Jadi solutif.
As-sabituna ala ghilati tab'i wa qasawatil. Ini menunjukkan orang yang judes itu orang yang tabiatnya kasar dan hatinya keras. Menurut Rasulullah, sabda Rasulullah, finnar, akan berakhir di neraka. Ya, karena banyak sekali orang yang disakiti. Wa an Ibnu Abbas, ada hadis lagi dari Ibnu Abbas, qala man sakamal badia jafa, barang siapa yang tinggal di kampung maka dia akan jafa, dia akan kasar. Yang tinggal di kampung kurang gaul, ketemunya batu, ayam, tuh, sapi, kurang ketemu orang kampung mah, sehingga perangainya kasar. Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain jauh, teriak-teriak. Itu nanti di kota teriak-teriak. Kurang gaul. Jadi etikanya nggak ada. Kalau kita punya etika, itu kan. Tapi saya punya punya etika yang berbeda dengan yang dituturkan oleh Helmi Yahya ya. Helmi Yahya itu memasukkan dalam membuat konten. Dia mengatakan begini, salah satu etika bergaul, kalau ditraktir makan jangan dihabisin. Kalau menurut saya itu nggak benar. Kata dia, saya mengutip etika internasional, makan itu harus dihabisin. Saya lihat banyak begitu. Jadi yang ngambil dia sendiri, perut dia sendiri, kok dia nggak bisa naker perutnya. Lebih baik kita nambah daripada banyak tapi nggak dihabisin. Itu menurut saya penghinaan, apalagi jumlahnya banyak. Begitu ngambil cicipin nggak, taruh, ngambil lagi, taruh, ngambil lagi. Sekedar Anda tahu, hajatan itu ada yang ditentukan dengan piring. Berapa jumlah piring yang terpakai. Itu yang nanti akan ditotal. Jadi sebaiknya piringnya satu aja, makanannya boleh beda-beda. Anda harus hormati. Sebab nanti selesai dihitung piring yang terpakai berapa kali. Mending sedikit mah. Kadang-kadang satu porsi itu 250.000. Kita ngasihnya nggak sampai segitu. Berarti kan sohibul hajat rugi. Ya biarin aja. Ya biarin mereka. Nanti suatu saat Anda begitu gimana? Ya kalau saudara saya jelimet. Lu datang nggak sih? Datang. Tanya lagi. Sebenarnya lu datang apa enggak? Saya sampai kesel. Ngapain sih ngitung-ngitung saya datang apa enggak? Ternyata dia ngundang berdasarkan piring. Jadi, kalau enggak datang enggak dipesen katanya. Oh gitu ya saya. Kamu enggak jelasin soalnya disesuaikan dengan jumlah piring yang keluar. Jadi kalau kita mau ngambil makanan lagi, udah piringnya satu aja. Nah, makanya pinter tuh bagian catering itu, piringnya selesai langsung diambil supaya ngambil piring baru. Tahu nggak itu? Itu trik mahal itu, yang di tempat-tempat tertentu tuh, pakai jumlah piring. Kita harus hargai teman kita. Jadi kalau makan ya sudah, nasinya sedikit udah kita piring tetap pakai, ambil yang lain. Meringankanlah teman kita. Dari Ibnu Abbas, man sakana, Rasul mengatakan barang siapa yang tinggal di kampung, dia jafa. Ya, dia akan cenderung kasar. Wa manittaba saida ghafila. Barang siapa yang suka berburu, dia akan lalai. Di antara berburu ini mancing. Orang yang hobinya mancing pasti banyak yang terlantar. Ya tapi kalau dia orang sekarang bisa ada jamnya, alarm. Oh udah waktunya, dapat nggak dapat udah. Buat iseng aja kan, nah, untuk menghabiskan waktu supaya kita rileks. Sebab kita jangan targetnya dapat, kalau nggak dapat udah lalai berjam-jam. Nah ini kalau menurut saya sih nggak begitu ada manfaat. Ya mancing itu sekedar ya kalau dalam satu paket dengan teman-teman sih nggak masalah, tapi harus ada waktu. Ngegoes bermanfaat olahraga. Malah ada seorang
ada seorang ulama mengatakan memaki-maki tentang ngegoes. Saya tidak punya, saya tidak begitu. Itu adalah bentuk olahraga, itu bentuk yang baik bergaul. Cuma jangan sampai pamer sepeda, itu masalahnya. Kecuali Anda punya toko sepeda. Ya, saben ngegoes ganti sepeda. Oh ini model baru lagi nih, bapak-bapak. Boleh ini. Itu berarti Anda toko sepeda. Tapi kalau itu media untuk olahraga, bergaul, saya kira itu bagus. Ini, saya lihat ada kecenderungan orang berhenti sepeda, kenapa ini? Biasanya suka seragam, wah bagus sekali. Kenapa itu Pak? Pak Hilman kan suka nyepeda apa dulu? Kenapa berhenti? Bosen. Oh. Bukan karena fatwa itu ya? Jangan terpengaruh fatwa itu di zaman Rasulullah belum ada sepeda. Ya, bagus. Ya. Di sini ini tidak ramah untuk jalan kaki Cilegon ini. Tapi kalau di komplek-komplek tertentu enak. Ya, memang kendaraan itu tidak boleh ngebut. Terus waduh jalan raya ini. Kalau nggak hati-hati mah kena. Kita kurang. Kita lanjutkan. Waman atas sultan uftutina. Barang siapa yang warawiri ke sultan, ke penguasa, maka dia akan mendapat fitnah. Ya, pasti orang akan melihat penjilat. Kita memang membutuhkan sultan. Kita membutuhkan penguasa, tapi kita tidak boleh ya menjadi pak turut. Apa kata sultan kita suarakan, jangan. Kita memang harus selektif. Mana yang salah kita katakan salah, yang benar kita. Jadi kita tetap berwibawa. Ya, jangan terbawa mereka. Apa kata mereka kita turuti, jangan. Kalau dulu tuh ada satkar. Ada satkar ulama dulu kan. Partai Kuning itu membentuk satuan ulama, satkar. Jadi diikat mereka menjadi corong-corong partai. Nah, saya juga nggak setuju. Sebaiknya kita tetap pada pendirian kita, tidak lebur, tapi kita butuh, tetap bersahabat. Fi hadzal hadis yubayyinu Rasulullah SAW sababan min asbabil jafa. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan mengapa orang menjadi jafa, kasar. Ya. Yaitu sukna fil badiyah, tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung kurang gaul. Contohnya Anda sebagai perantau, itu umumnya lebih sopan daripada orang sini yang kurang gaul. Karena Anda sudah sering benturan dengan orang, sudah sering bergaul dengan ini. Jadi kita itu sudah banyak ujian, banyak teruji. Yang sopan, yang gaul, itu dia banyak customernya. Ya, punya trik-trik, dan itu ada ilmunya, saudara. Kalau saya mah nggak belajar malah. Ya, ada public speakingnya. Ada ilmu namanya public speaking. Public speaking cucu-cucu saya pada belajar. Saya lihat sekolahnya mahal. Jadi bagaimana melihat orang itu negur. Jangan diam saja. Apa kabar Bapak? Itu ya. Tapi kalau sudah sama lawan jenis kadang-kadang susah ini. Ini kadang-kadang ajaran Islam disalahgunakan orang untuk kasar. Itu saya nggak setuju. Beralasan agama Islam, dia berbuat kasar. Ya tegur-tegur aja. Apa kabar? Kenal apa enggak, ditegur aja. Apa kabar? Dia juga bingung. Orang ini kenal apa enggak? Itu etika Korea. Orang Korea itu terbiasa enggak negor. Kalau enggak saking kenal. Orang Islam, orang Indonesia, kalau sudah tatap-tatapan begini negor. Bu, Pak, itu bagus. Sehingga ketika dia datang di Indonesia merasa, kenal apa enggak negor saya. Gitu kan.
orang budaya Korea. Kalau nggak saking kenal, dia nggak negor. Ya kita harus pahami budaya dia. Tapi kalau ketika dia ke Indonesia, harusnya dia ngikut budaya sini. Nah, banyak orang memanfaatkan tuh mengalihkan akidah itu dengan ramah tamah. Contohnya ada bencana, nggak ngomong nggak apa, bagi-bagi Indomie. Ayo terus. Nggak ngomong nggak apa, tapi si pembagi ini pakai salib. Nggak ngomong, kamu ayo ikut agama saya, enggak. Tapi dia ada tandanya, pakai kalung. Lalu kita ngomong, misionaris. Kenapa kita tidak mau berbuat yang sama pakai peci? Masjid Hidayatullah. Ada kaos, bagi. Oh, Masjid Hidayatullah. Di mana itu? Ada itunya. Ada barcode-nya. Lokasinya. Atau alamatnya kita tulis, oh di sana. Itu karena manusia itu tidak lepas dari itu. Ketika dia mendapat sesuatu, dia lihat, dia nggak hanya menatap orangnya, dari mana orang itu berasal. Itu dimanfaatkan dengan baik oleh mereka itu. Sehingga tidak sedikit orang Islam tertarik dengan keramah tamahan mereka. Nah, kita harus berbuat yang sama, ramah. Insya Allah kalau kita selalu husnudzan, nasib kita akan baik. Biasanya membuat kita buruk itu suudzan, berprasangka. Seperti orang, ya banyaklah yang kita bisa alami ya. Kita lanjutkan. 5 fi dzalika min bu'dianin nas, karena tinggal di kampung itu jauh dari orang. Jauh dari bergaul. Wal bu'du an musya'aratim allati tuwalid riqqah, dan jauh dari pergaulan yang bisa melahirkan lembut fil qalbi, dalam hati. Ini perlu latihan ya. Kita menegur orang. Sebab kata-kata kita, sikap kita itu menjadi dakwah. Dakwah bil hal, bukan bilisan, dengan hal. Wal atfu bi muamalah, dan penuh dengan kasih sayang dalam bertransaksi. Apalagi kalau kita menggunakan simbol-simbol agama. Kita sudah dikenal. Ya, kita harus negur dengan baik. Apa kabar? Baik. Ya, kita harus tetap baik. Dan saya banyak mempraktekkan itu berujung dengan kebaikan. Kalau kita husnudzan. Wal bu'di an muasyarati ala tu'arika sudahnya. Wa kadzalika li anna tu'addi ilal bu'di an mawatinil ilmi wa majalisi dzikri. Kenapa orang kampung cenderung kasar? Karena mereka jauh dari pergaulan. Jauh dari pergaulan, jauh dari pengajian. Karena pengajian kan yang ngisi orang. Bagaimana mereka mau ngaji jauh dari orang? Orangnya juga nggak ada. Nah, karena jarang ngaji, intinya karena jarang ngaji. Jarang ngaji, jarang ketemu orang. Nah, yang ngaji ini kan orang. Karena jarang ketemu orang, jarang ngaji. Karena jarang ngaji, bodoh. Karena bodoh, sikapnya begitu. Tapi nggak bisa semua ya. Ada juga orang-orang kampung yang justru terbina dengan baik. Contohnya di Jawa, penduduknya cenderung rapat. Mepet. 1 kilometer tuh jumlah penduduknya banyak. Beda dengan Sumatera jauh-jauhan. Maka Sumatera cenderung kasar. Kenapa di Jawa cenderung ramah? Karena dia bergaul dekat, tetangganan. Bu, lagi nyapo nih. Bu, lagi jemur. Gimana kabarnya? Itu aja udah ngobrol. Lalu yang berjauhan kan jarang ketemu orang. Ya, masak. Rasulullah mengatakan bagi kuahnya. Kalau sampai asapnya tercium tetangga, bagi. Karena mereka sudah ikut saham kan? Mencium, kadung udah kecium. Wah, sop ini. Bagi. Tapi kalau bagi, masa kuahnya doang? Ya habis gimana? Isinya juga dikit. Nah, kita bisa berbagi. Ya, sebenarnya itu sangat nikmat sekali ya, kalau bisa begitu. Tapi hidup di kota ini hidup nafsi-nafsi. Membuat kita ini egois. Tetangganya susah, kita nggak pernah tahu.
Wal insan bi yaktasibu min akhlaqi ghairi bil muasyarah. Maka manusia biasanya cenderung mencontoh teman. Maka ada satu pepatah, anil mar'i la tas'al. Jangan kau tanyakan orang, cukup tanyakan temannya. Kalau kau ingin menyelidiki orang itu, tanya temannya. Karena temannya akhlaknya nggak beda dengan dia. Teman gaulnya siapa? Wa tarabadu nafsahu hasabi man haulaha. Serta dia akan cenderung membiasakan diri sesuai dengan teman gaulnya. Dia bergaulnya sama siapa? Wa kullama qarabal insan min alim hadira kullama kana araka akhlaqan wal atfu tab'an. Setiap seseorang dekat terhadap ahli hadirah, ya, artinya apa? Budaya. Karena akhlak itu kan budaya, ya. Contohnya budaya Jawa ketemu dengan orang manggut begitu. Kan budaya itu. Ya, ada yang punten, ini itu kan semua itu etika. Ya, budaya itu warna masing-masing daerah. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau mau lewat di depan dua orang yang sedang ngobrol, punten. Kalau di Bandung itu punten, mangga itu. Mangga itu. Itu udah sering itu. Ya. Pada kemana? Kenal apa enggak? Tanya. Kemana, Bu? Kemana? Dia juga nanya, dari mana ini? Ngobrol jadinya, kenalan. Tuh, gitu. Jangan diam. Ya, jadi kurang gaul. Manfaatkan dengan baik. Mencari pahala itu bisa di jalanan, nggak harus di masjid. Di masjid juga banyak pahala, tapi di jalan juga ada. Assalamualaikum, itu sudah pahala. Menyampaikan salam, ya. Rasulullah mengatakan kalau keduanya bertemu salaman, maka gugur dosa-dosanya. Kalau kita bertemu salaman, gugur dosa-dosanya. Kan itu bagus, peluang-peluang itu. Salaman. Udah salaman, ketemu lagi, salaman lagi. Jangan di satu ruangan, salaman terus. Ya. Bahkan saking memperhatikan pergaulan, kita tidak boleh memperhitungkan siapa yang mengucapkan salam dalam Islam. Dalam surat 4 ayat 86 apa? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha. Tuh. Surat 486 kalau enggak salah. Ada enggak? Wa idza huyyitum. Ada? Benar. Temu nggak? Wa idza huyyitum, surat 4 ayat 86 ya? Ya, itu. Itu masih banyak ustadz-ustadz yang salah. Dia mengatakan assalamualaikum, harus dilihat. Muslim bukan? Ya muslim, waalaikumsalam. Nggak perlu nanya muslim bukan muslim. Apabila ada suara, kecuali kaset ya, atau burung beo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau burung mah jangan dijawab. Tapi kalau orang, Anda tidak perlu tanya dia siapa, beragama apa, karena itu digunakan majhul di situ. Digunakan mabni majhul kalau dari sisi grammar ya. Bahasa Arab. Apabila Anda disapa, jawab dengan yang lebih baik atau minimal sama. Rasulullah saja ditegurnya tidak baik. Assalamualaikum, lamnya nggak ada. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum berarti keselamatan untukmu. Tapi kalau lamnya dihilangkan, assalamualaikum, kecelakaan untukmu. Rasulullah tidak menyebutkan kecelakaan. Tapi Rasulullah mengatakan wa'alaikum. Tetap dijawab. Cuma kata kecelakaannya tidak diulang. Maksudnya, Rasulullah tidak jawab begini, wa'alaikumussalam.
Kalau sam kan berarti celaka. Kalau salam selamat. Ya, ketika orang mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah. Rasulullah tidak jawab Waalaikumsalam. Tidak. Tapi cukup Waalaikum. Tetap dijawab. Apalagi kalau orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Pakai lam. Ya. Harus dijawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita nggak perlu tanya, kamu agamanya apa? Sebab redaksi ini apabila kamu disapa di, tuh, menggunakan kata depan di, majhul namanya. Bentuk pasif di. Nah, ini mengajarkan kepada kita kesopanan dalam gaul. Orangnya mah sopan. Dimulai dari kesan pertama yang mempesona. Orangnya mah sopan. Nah, karena sudah sopan dia cari tahu dari mana orang ini berasal. Kok kenapa bisa terbentuk seperti itu? Oh, Islam. Ya, seperti anak-anak saya ketemu paman-pamannya yang bukan muslim dia cium tangan. Sementara anak-anak mereka nggak pernah cium tangan saya. Mereka sendiri menilai, ya emang orang Islam itu sopan-sopan. Walaupun mereka sebatas itu. Udah kalau begitu saya masuk Islam. Nggak begitu tuh. Itu yang saya tunggu kan. Mereka hanya sebatas mengagumi etikanya. Dia selalu negur. Anak saya itu dididik. Gitu. Gimana paman kabarnya? Sehat, sehat. Gimana kegiatan hari? Walaupun cuma basa-basi. Itu sangat bermakna. Jadi katanya orang disebut sopan itu kalau ketemu dia salam, menegur. Kalau salah minta maaf. Ya. Kalau dia butuh pertolongan, selipkan kata tolong. Kalau dia butuh bantuan. Pak, tolong Pak. Saya mau di situ. Contohnya sempit nih. Dia longgar tapi kagok di tengah-tengah. Arang itu, Pak. Bisa geser sedikit tolong. Nah, begitu. Jadi selipkan kata tolong. Ya, itu satu bentuk kesopanan. Nah, kita dengan salam, negur sapa. Ini kayaknya kajian-kajian jarang diisi begitu di berbagai tempat. Makanya itu ahli pengajian kasar-kasar bawaannya. Tasbihnya aja tuh tarik-tarik terus. Mau apa kamu? Itu kok begitu kok. Ini kontradiktif. Lagi narik tasbih, ngapain sih? Gimana bisa begitu? Kalau orang Buddha, Amitabha, sopan. Tapi ajaran itu nggak benar. Negur. Apa kabar? Anak-anak, gimana? Kalian dari mana? Mereka cenderung bubar kalau mengganggu. Saya pernah praktekkan. Jadi di depan kelas saya, anak-anak ribut. Anak-anak ini murid TK. Ada kajian Quran. Mereka main-main karena belum waktunya. Saya lagi suasana belajar. Ribut mereka. Nah, saya kasih tahu anak-anak, lihat, Ustadz ingin mengusir mereka, tapi bukan dengan kata-kata mengusir. Sopan. Anak-anak sekalian, ayo, udah waktunya masuk sini. Sini masuk, saya bilang. Ayo masuk. Kan dia bengong. Hah, masuk. Suruh masuk kelas saya niatnya ngusir. Tapi saya pakai lawan katanya. Bukan suruh ke sana. Ayo, sini. Udah masuknya belajar. Buat apa, Pak? Belajar. Ini kan lagi belajar. Nih, kakak-kakakmu lagi belajar. Ayo, sini. Oh, saya belajarnya di sana. Oh iya, berarti kamu ke sana, jangan di sini. Dia pada lari ke sono. Jadi mereka tidak merasa diusir. Tapi tujuan kita tercapai. Nah itu. Iya, punya trik-trik begitu. Jadi kalau kita nasihati jangan begitu. Qala Mubarakfuri wa huwal ghalib ala sukani bawadi li bu'dim an ahlil ilmi. Nah, ini kebiasaan orang kampung yang jauh dari ilmu.
Kenapa jauh dari ilmu? Wakilat ikhtilafidin, karena jarang bergaul, nggak ada orang. Di kampung nggak ada orang. Karena nggak ada orang, jarang yang ngaji. Karena ngaji kan dihadiri orang. Intinya mereka jarang mujalasah. Jarang duduk-duduk untuk mencari ilmu. Ngaji singkatnya, jarang ngaji. Tapi jangan dikira orang kampung nggak punya pengetahuan. Di tempat-tempat tertentu ya, malah mereka kental. Seperti petani, sudah nggak ada urusan perut. Ya, karena mereka sudah kenyang dengan hasil pertanian. Jadi yang mereka dambakan itu justru kajian. Kajiannya sering malah. Pinter-pinter. Orang kampung. Nah, itulah yang dituntut adalah pengajiannya. Siapa pemberi kajian dan literaturnya apa? Ini yang penting. Ya, jadi penyebarannya harus merata. Nah, ini rupanya kurang merata. Di berbagai tempat saya menyaksikan kurang banyak kajian tafsir. Hadis, tafsir hadis. Kan pesan Rasulullah begitu. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua, kamu tidak akan pernah sesat selamanya jika berpegang pada dua itu. Kitabullah dan sunnatur Rasul. Ini jarang ditaati. Jarang ditaati, bukan gak mau taat. Jarang orangnya, penyajinya ini. Penyajinya kurang. Sehingga timbul friksi-friksi, pendapat-pendapat yang menyimpang. Ya, jajanan pasar nggak boleh, nanam sendiri, apa begitu? Jadi nggak boleh. Makanan yang dibeli di pasar syubhat, nggak tahu halal haramnya. Jadi gimana makannya? Nanam sendiri. Oh ya payah. Itu mempersulit. Rasulullah menghalakal mutanatti'un. Celakalah orang yang ekstrim. Menafsirkan ayat itu terlalu ekstrim. Salah, bukan benar. Kalau benar sih mending. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, fihi anasuknal hadira yaqtadi min kamal insan fi riqatil qalbi. Kata Ibnu Taimiyah, ini karena penduduk yang ada di kota sering ketemu orang. Karena dia sering ketemu orang, sering gaul. Karena sering gaul, dia tahu etika. Etika gaul, ya. Malayakti sukalbania, yang tidak dicapai oleh orang kampung. Orang kampung jarang ketemu orang. Karena jarang ketemu orang, jarang gaul. Karena jarang gaul, kurang pergaulan. Jadi dusun, namanya juga dusun. Orang sini ngatain ini dusun, katrok. Nggak tahu etika. Ya contoh lah ya, kalau di kampung itu saya kaget tuh. Tiba di satu kampung nggak ada gelas, dia ada kendi di tengah. Jadi tamunya pun minum pakai kendi begitu. Jadi termasuk itunya si pemilik rumahnya. Oh dari tadi nggak disediain gelas, ada airnya nggak ada gelas. Nggak tahu dia minum. Iya, saya juga menghormati dia kok minum begitu. Tapi menurut saya itu orang nggak semua nerima ya, nggak semuanya nerima. Tapi kayak budaya Arab begitu katanya. Budaya Arab tuh cuma satu cangkir katanya. Satu cangkir saja, satu kendi, satu cangkir. Jadi semuanya cangkirnya sama. Saking ikhlasnya nerima temen, tuh. Kita satu. Katanya begitu orang Arab. Kita lanjut. Wa hadza asal mujibu kaunil jinsil hadir afdal min jinsil badiyah wa qad yatakhallaful muqtadi limani'in. An Ibnu Mas'ud, begitu juga hadis dari Ibnu Mas'ud, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al imanu hahuna. Iman itu di sini, kata Rasulullah, menunjuk dada. Tapi beliau menunjuk tangannya itu ke Yaman, ke daerah Yaman. Ya, wal jafa wal ghidha fil faddadaini inda usuli adnabil ibil. Sementara kekasaran hati itu ada faddadain. Faddadain itu orang yang suka menggembala binatang itu dengan kata keras menghalau binatang. Dia jarang ketemu orang, jadi omongannya kasar. Ya, pakai pecut kan. Kalau si binatang peliharaan itu enggak taat, pakai pecut. Nah, itu terbiasa begitu. Haitsu yatalaqarna syaitan fi rabi'atin wa mudar.
yang mana tanduk setan akan muncul dari Rabi'ah dan Mudar. Nah itu. Ini menunjukkan penduduk kampung yang kurang berakhlak. Fi hadzal hadis yuhaditsuna Rasulullah, dalam hadis ini Rasulullah memberitahu kita anil jafa, tentang sikap kasar. Wa aina yakun, dan di mana dia berada. Wa huwa fi manal hadis alladzi sabaqahu. Nah, sekarang Saudara, di bidang keamanan ini sedang menyoroti ulama-ulama dari Najd. Ulama Najd ini salah satunya yang disoroti adalah Abdul Wahab. Ya, jadi aparat ini sekarang menyoroti, banyak merilis kabar-kabar tentang Najd. Nah, Najd itu justru yang dibawa adalah akidah itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena melihat fakta lapangan, pelaku-pelaku kekerasan akidahnya sama. Ini yang bikin gak enak nih. Kita yang gak berbuat jadi korban. Iya, ciri-cirinya itu. Pelihara jenggot, cingkrang, pelaku-pelaku kekerasan, bom segala itu, ciri-cirinya itu. Dia nggak melihat banyak orang yang nggak begitu, enggak. Tapi semuanya begitu, sehingga yang nggak melakukan dicurigai. Nah, makanya dia merangkul ustadz-ustadz, jangan sampai salah tangkap, gitu. Maka dia benar merangkul kita, ya. Termasuk saya yang ditanya, bagaimana begitu. Wah, enggak semua, saya bilang. Karena ada ajaran juga yang lembut, maka kita harus tawarkan. Tuh, kita bikin tawar mereka dengan perilaku lembut. Jangan kita katakan, wah, memenuhi syarat ini. Pelihara ini. Iya benar ini, orang ini. Nah, itu nanti. Tapi kalau kita ramah, oh bukan dia, bukan. Nah, itu. Kita harus begitu. Ya, diawali dengan senyum itu kan. Nah, jarang senyum orang. Oh, ngelihat orang ini ada tanda-tandanya. Itu dulu juga menurut penelitian LIPI. LIPI itu juga mengeluarkan karya. Ciri-cirinya kalau ngaji melingkar katanya. Halakoh. Makanya kita buyar, jangan deket-deket saya. Ciri-cirinya melingkar ya. Itu temuan-temuan yang menurut saya nggak mendasar itu. Ya kan? Jadi kalau kita mau nyunah malah jadi waduh urusan. Nah, itu ciri-ciri yang mereka hanya menangkap gejala sih sebenarnya. Karena mereka nggak tahu ilmunya kan. Mereka nggak punya banyak waktu untuk ngaji. Mereka hanya tahu ciri-cirinya sama itu. Poin-poinnya. Wah, ini patut dia. Nah, maka mereka sekarang merangkul kita. Di antaranya saya. Termasuk Sabtu besok juga saya diminta datang. Diminta suaranya. Jadi kalau ada fenomena ini saya diminta. Komentarnya bagaimana? Komentar Anda itu bagaimana? Ya kita bersahabat dengan mereka. Tapi saya bukan bagian dari mereka. Dengan merangkul saya juga bisa memfilter gitu kan. Memberikan masukan-masukan. Wah nggak bener ini. Termasuk teman-teman keberatan nyanyi padamu negeri itu. Jiwa raga kami padamu, kami mengabdi padamu negeri. Kami berbakti. Itu berlawanan enggak dengan ajaran Islam? Karena kan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Bukan kalau menurut di Fatihah kan? Ya kita beri masukan. Ini gara-gara orang Islam nggak seneng lagu, jadi lagu nasional ini tidak diwarnai nafas Islam. Itu kan? Anda lihat aja lagu Indonesia Raya nggak bernafaskan Islam, kecuali itu. Apa itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu betul bernafaskan Islam, rohaninya dulu. Baru jasmani. Tapi suara Islamnya nggak ada. Panggilan Tuhan contohnya nggak ada.
Padahal kalaupun ada kata-kata Tuhan itu tidak melanggar karena semua diakui. Tapi kenapa nggak ada? Ini gara-gara orang Islam kurang seneng lagu, kurang seneng instrumen, alat musik. Setan, gitu. Seruling setan. Gara-gara kita itu, jadi kita kurang dikuasai oleh mereka. Itulah akibatnya kalau kita tidak bersahabat. Kita tidak bersahabat pemerintah, nanti pemerintah diisi oleh orang-orang yang menentang Allah, akan lebih berat. Memang ada teman-teman kita korupsi, ya itu harus diperbaiki. Ya memang kita juga terima itu, tidak baik. Kita harus perbaiki. Tapi jangan kita mengambil jarak, tidak boleh. Kita tidak boleh mengambil jarak dengan pemerintah, tapi kita tidak boleh lengket. Kita tidak boleh menyatu. Nah, kita terpisah, tapi dekat. Dekat tapi terpisah. Jadi sekali waktu kalau dia nggak benar kita kritisi. Tapi kalau kita benar kita dukung. Ya, banyak membantu kita kok, insya Allah. Kita masih dalam suasana aman. Sholat tidak dilarang, ngaji tidak dilarang, bersuara, menyampaikan pendapat tidak dilarang. Asal jangan diwarnai dengan perbuatan merusak. Ya kan? Nanti ngomongnya demo, mall diambilin barang-barang yang nggak bayar, dijarah, alasannya menyita minuman keras, tapi kenapa kacang kulit segala dibawa? Itu nggak benar. Menyita minuman keras karena botolnya bagus dia mau ambil, janganlah. Ya kan? Nah, itu memang saran mereka juga benar, ada benarnya karena mereka kan fakta di lapangan, saudara. Fakta di lapangan. Jadi kalau tidak ada campur tangan kita, nanti semua kena. Kita jadi tahu. Jadi Sabtu besok diundang seluruh Indonesia. Nah, nanti untuk di Banten disatukan di Provinsi Banten. Tuh, begitu. Pusatnya sana di Solo, dihadiri oleh menteri-menteri juga, menteri pertahanan, Densus dan segala, menteri dalam negeri semua di pusatnya sana. Tapi karena ngongkosin kita mungkin jauh ya. Kalau suruh berangkat Solo, saya juga datang, kenalan dengan pemimpin nasional kan, pengen tahu. Tapi kepalanya saya kenal, tuh bagus siapa itu, Brigjen. Ya orang Banten. Nah, dia juga pendekatan soft approach kepada orang Islam. Ini ada anjuran dari Angkatan Darat. Jadi dua pendapat kalau dari kepolisian harus selesaikan. Tapi dari Angkatan Darat mengatakan menyelesaikan umat Islam yang kasar itu jangan dengan senjata, tapi dengan ucapan. Ini dari Angkatan Darat. Makanya Angkatan Darat itu sering disukai oleh rakyat. Ya kan? Karena dia pendekatannya itu secara kejiwaan. Jadi melihat orang yang kasar, orang Islam ini, kita lembut. Kita beritahu fakta-fakta. Ya, contohnya dibuat video, suruh nonton. Tuh, di Syria ada orang membom orang-orang sufi lagi zikir. Memang kita benci sufi kan? Boleh jadi benci itu, bid'ah dan sebagainya. Tapi dibom. Meninggal puluhan orang. Apa ini benar? Itu ditunjukkan pada kita. Apa benar? Setelah itu, setelah bom diledakkan, berhasil membuat begitu banyak korban, dia pidato, Alhamdulillah. Allah memberikan kekuatan pada kita untuk memusnahkan orang-orang yang sesat ini. Barakallah. Sampai begitu ngomongin berkah. Apa itu benar? Contohnya begitu. Akan begitukah kita? Ya, kita menyikapi orang yang beda itu harus toleran, walaupun kita enak. Kita nggak boleh berbuat kekerasan. Dalam hati saja. Kita nggak sama dengan mereka. Tapi kita nggak bisa memaksa mereka harus seperti kita. Demikianlah hadirin kajian pada pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga
dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan kemudahan untuk anak-anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.